Cerita diawali dengan sebuah aksi penggerebekan yang dilakukan oleh polisi terhadap gembong narkoba, di mana penggerebekan tersebut tidak berjalan 100% mulus karena salah satu pemimpin yang bernama Dean beserta beberapa anak buahnya berhasil melarikan diri. Dan kisah akan berfokus pada seorang polisi bernama Ajun yang terkenal sangat ahli menyamar dan mampu masuk ke dalam lingkungan para gembong kelas kakap. Suatu hari, Ajun diajak oleh temannya yang juga merupakan anggota pengedar mengunjungi sebuah bar untuk menemui pemimpinnya yang bernama Hua. Hua merupakan seorang ahli di bidang kimia sehingga mampu membuat dan memanipulasi obat jenis baru. 您还不相信我吗？我当然相信你了，最近出货就数你最多了。我现在天天晚上是又赚钱又开补习班呢。 Pertemuan tersebut dilakukan di sebuah ruangan pribadi yang dihadiri oleh Hua beserta orang-orang kepercayaannya. Hua memanggil Ajun dan temannya untuk memastikan jika mereka dapat dipercaya untuk menjadi bagian dari anggota. 听说他让你带货了，你别介意。 Di sini, Hua sangat berhati-hati dalam mempercayai orang baru termasuk Ajun yang dibawa oleh temannya tersebut. Hua mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ajun, di mana pertanyaan itu malah dijawab oleh si teman sehingga... Ya, Hua melakukan hal itu dengan alasan jika dirinya merasa ditipu karena orang itu belum mengerjakan apa yang ia perintahkan. Pertemuan tersebut ternyata merupakan sebuah jebakan yang mana sebelum melakukan pertemuan, Hua menyuruh Ajun dan temannya membawakan obat terlarang yang di saat Ajun mengeluarkan obat itu, betapa kagetnya Ajun saat mendengar suara anjing dan ketukan pintu. 还粮食我。 警察。 Rupa-rupanya Hua lah yang menelpon polisi untuk menjebloskan Ajun ke dalam penjara dikarenakan Hua masih terkendala dengan kepercayaannya. 是我报的警。 Dalam situasi panik itulah, Ajun berusaha meyakinkan Hua jika dirinya dapat dipercaya dengan meminta waktu untuk mengubah jenis obat yang ia bawa menjadi jenis lain dengan mengikuti cara yang pernah ia lihat dari Hua. Tak lama kemudian, polisi memaksa masuk dengan mendobrak pintu dan menangkap beberapa orang termasuk Ajun dan teman yang tadi sempat tidak sadarkan diri. Ketika sedang diperiksa polisi, sialnya hanya Ajun dan teman yang dinyatakan positif menggunakan obat terlarang dengan berbagai alasan. Ajun menyanggah semua itu sampai ia bersih dan mengingat apa yang dikatakan Hua sebelumnya. Ajun mengelak menggunakan obat dengan alasan ia mengalami flu dan memperlihatkan ingus yang ada di tangannya ke polisi. Dan dengan segala pertimbangan mereka, Ajun akhirnya dibebaskan dan bisa keluar dari kantor polisi. 他体内有轻微的麻黄素，看来第三代毒品。明白。 Setibanya di luar, betapa kagetnya Ajun saat melihat Hua beserta anak buahnya sedang menunggu di jalanan. Ternyata Hua menyambut hangat atas dibebaskannya Ajun dan menjadikannya sebagai anggota baru di kelompoknya. 我只相信一样东西，叫化学反应。欢迎你加入我的团队。 Di suatu rumah di pinggir pantai yang tidak lain adalah rumah Ajun, Hua beserta ketiga anak buahnya yaitu Rose, satu-satunya wanita di dalam kelompok, Juan, si pemuda pirang, dan bapak-bapak yang merupakan paman si Juan yang sedang dijamu dengan teh hangat oleh Ajun. 这就是第三代。 Ketika sedang bersantai itulah, mereka tak menyadari jika di kejauhan ada sekelompok orang yang sedang memperhatikan gerak-gerik mereka, yang ternyata orang itu adalah Dean, yang sebelumnya berhasil lolos saat penggerebekan di awal film tadi. 院长，你怎么了？ Sejenak, kita akan dibawa mundur ke waktu sebelum Ajun bergabung dengan kelompok Hua. Tepat 1 hari sebelum Ajun pergi untuk menemui Hua, Ajun diajak berdiskusi terkait dirinya yang mulai Dean curigai. Ia hampir saja dihabisi oleh Dean dan anak buahnya akan hal tersebut.
Ketika sedang berbicara itulah, Ajun ditelepon oleh temannya yang menjadi penghubung antara dia dengan Hua, di mana si teman mengajak Ajun untuk menemui Hua demi mendapatkan obat jenis baru yang biasa disebut dengan obat generasi ketiga. Namun bukannya marah, Dean malah terlihat senang dan mengizinkan Ajun untuk pergi melihat ke tempat Hua yang ternyata Dean sangat terobsesi sekali dengan obat tersebut. Kembali pada saat Ajun dengan kelompok Hua yang saat itu sedang berada di sebuah gudang penyimpanan barang yang disiapkan untuk dikirimkan, Ajun langsung berangkat untuk mengirimkan barang tersebut bersama si bapak yang ketika mereka baru saja memasuki sebuah gang sempit, tiba-tiba ya, ada seorang yang mengcosplay dirinya menjadi Superman, loncat dari ketinggian seolah bisa terbang, di mana orang itu akhirnya mendarat di atas mobil Ajun dan maut saat itu juga. 然后呢，砸到前面玻璃。这两位是目击者。 Ketika polisi sedang memeriksa TKP dan sibuk menanyai rekan Ajun sebagai saksi mata kejadian itu, tepat di balik kerumunan, terlihat Dean yang dengan siulannya memanggil Ajun dan mulai menanyakan semua yang Ajun tahu mengenai kelompok Hua, di mana Ajun mulai memberitahu Dean tentang siapa nama Hua sebenarnya. 他叫老师，是个管账的。看来他们还不信任你。说的是啊，我实在是想不通。他们的工艺，他们的渠道，我还要见华哥一面。 Dengan kejadian itu, Hua dan anak buahnya gagal mengedarkan barang tersebut dan membakar mobil beserta semua barang yang ada di dalamnya. Mereka tidak sama sekali menganggap kerugian itu sebagai kerugian besar. Yang penting barang bukti lenyap dan mereka bisa aman dari kecurigaan polisi. Pada suatu waktu di saat perayaan ulang tahun Juan, betapa kagetnya Hua saat ada suara motor mendekat ke arah markas mereka karena seharusnya tidak ada orang yang mengetahui tempat itu kecuali anggotanya sendiri. Yang ternyata orang yang mendekati markas mereka adalah pacar Juan yang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ketika sedang bersama pacarnya itulah, Juan diberi minuman kesukaannya, di mana ia langsung menolak dan menyuruh si pacar untuk segera pergi. Ia sadar jika kedatangannya merupakan sebuah kesalahan, karena Hua akan sangat marah dan bisa saja menghabisi dia dan si pacar. 我得回去了，你也赶紧回去吧。你不该来的。我以后再也不来了。 Ketegangan pun terjadi ketika Juan kembali ke markas yang mana Hua sangatlah marah karena secara tidak langsung Juan telah mengekspos tempat atau markas rahasia mereka sehingga 我保证他以后再也不会来了。你给我点面子算了。大晚上的，骑那么招摇的摩托车。 setelah Hua memukuli Juan sampai babak belur, Hua mengambil ponsel milik Juan agar dia tidak bisa menghubungi pacarnya lagi dan tidak bisa membocorkan tempat persembunyiannya kepada orang lain, di mana Juan yang merasa tidak terima dan marah besar kepada Hua pun sampai tersengaja memanggil Hua dengan nama aslinya sehingga Juan mendapatkan ponselnya kembali, namun ia langsung membanting serta menginjak-injaknya agar ia bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari Hua. 我以后都听你的。明天2点，最终试验。 Di malam yang sama setelah kejadian itu, rupa-rupanya tanpa sepengetahuan semua orang, Ajun memperbaiki ponsel Juan yang telah rusak. Hal itu dia lakukan untuk mengirimkan informasi penting terkait nama asli Hua kepada seorang polisi. Sebagai hukuman, Juan ditugaskan untuk mencoba obat baru yang mereka ciptakan, yang ketika obat itu dimasukkan ke dalam tubuh Juan, tiba-tiba 我把它放下来。这都是命。 Selain Juan, sang pacar yang memang sudah diputuskan nasibnya pun mengalami kecelakaan tepat ketika dia sedang memacu motornya dengan sangat kencang.
Juan yang tidak bisa bernapas lagi membuat Ajun yang panik langsung berlari keluar mencari linggis. Ia mencongkel aki mobil membuat alat kejut jantung sederhana untuk menyelamatkan Juan. Singkat cerita, setelah drama kematian Juan, Hua dan Ajun yang sedang berada di laboratorium akhirnya berhasil menemukan cara untuk menyelundupkan obat tanpa bisa diidentifikasi oleh polisi. Mereka menggunakan semacam perangko atau sederhananya sejenis permen mini tipis kertas yang bisa langsung dimakan dimanapun dan kapanpun mereka inginkan. Polisi tidak akan mencurigai mereka karena memang bentuknya adalah perangko yang tidak mencurigakan sedikit pun. 卡梅里，你的药效非常强，我们只要做到。关键是这个东西，我夹在书里就可以过海关啊！就成了啊！ Percobaan pertama mereka lakukan, kelompok Hua mulai berpencar mencari nasabah lama atau para pelanggannya. Mereka langsung ditawarkan obat yang terlihat seperti perangko tersebut, di mana hal itu diterima dengan baik serta langsung membelinya dalam jumlah yang banyak. Pada saat Hua sedang duduk sembari melamun itulah, tiba-tiba terdengar suara telepon yang dianggapnya itu dari Ajun, yang ternyata telepon tersebut berasal dari Dean, yang sebelumnya telah menyandra anak buah Hua berkat kerjasamanya dengan Ajun. Tak lama kemudian, Hua pergi ke tempat Dean untuk menyelamatkan anak buahnya yang saat ini tengah disandra. Entah apa yang Hua pikirkan. Ya, dengan santainya pergi sendiri ke markas Dean sambil menghisap cerutunya tanpa memperlihatkan raut wajah tegang sedikit pun. Di sana Hua disambut sangat hangat oleh Dean seakan mereka sudah saling kenal. Bahkan Hua dijamu dengan makanan mewah di kapalnya. 我一个人来这里，你还这么紧张？竟敢单刀赴会，华哥，敬你。harga ya. Pada akhirnya, untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi, Dean menceritakan tentang adiknya yang kehilangan tangan kiri akibat dipotong oleh seseorang. Ia dianggap telah mencuri sebuah obat dan akhirnya bundir karena tidak sanggup menahan kesakitannya lagi. 你这手表挺漂亮的。我觉得像个手铐啊。 Saking sayangnya pada si adik, Dean sampai rela memotong tangan kirinya juga agar bisa merasakan penderitaan yang selama ini dialami oleh adiknya. Yang semakin panjang pembicaraan, rupa-rupanya semua pembicaranya itu ditujukan khusus untuk Hua yang ternyata adalah pelaku dari pemotongan tersebut. Sehingga Dean yang sakit hati pun berniat membalaskan dendam si adik dengan menghabisi Hua, tetapi... 我没有说过手是被砸断的。 Hua akhirnya berhasil melarikan diri setelah mendapatkan bantuan dari Rose. Ia meninggalkan Dean yang saat ini sedang menertawakannya. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu, Hua memperlihatkan mesin miliknya kepada Ajun yang kali ini lebih canggih dari alatnya yang kemarin. Namun baru saja mengagumi barang indah itu, tiba-tiba... 如果你走正道的话， Kembali ke beberapa jam sebelumnya, Juan dan pamannya yang saat itu sedang di bandara untuk mengirimkan obat terlarang tersebut ke negara lain. Namun sialnya, saat petugas bandara menggeledah tas yang dibawa si paman, si petugas mulai mencurigainya karena si paman terus saja menunjukkan gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Juan sendiri yang tadinya izin ke toilet berhasil melarikan diri dengan mudah. Ia memilih untuk meninggalkan pamannya daripada harus tertangkap oleh polisi. Setelah sampai ke tempat Hua, Juan langsung menceritakan terkait kejadian yang dialami si paman kepada Hua. Yang bersamaan dengan itu, polisi mulai berdatangan ke sana. Sehingga Hua yang kasihan kepada anak buahnya pun meminta mereka untuk segera pergi dari sana. Di mana Ajun dengan santainya memilih untuk menemani Hua agar mereka bisa tetap bersama meski harus berakhir di penjara. Saat Rose dan John keluar itulah, ternyata polisi sudah mengelilingi tempat itu, di mana mereka sempat terlibat adu tembak yang membuat Rose harus menghembuskan napas terakhirnya akibat terkena tembakan polisi.
Juan yang masih sadar sempat melaporkan statusnya kepada Hua, namun meski berita itu tersampaikan, Hua tidak bisa menolong anak buahnya sedikit pun karena boro menolong orang lain, dia sendiri juga tengah berada dalam kesulitan. Singkat cerita, setelah penggerebekan itu, Hua akhirnya dipenjara bersama Ajun yang menemaninya, bukan sebagai tahanan, melainkan Ajunlah yang menjebloskan Hua ke penjara, karena ternyata si Ajun ini adalah seorang polisi yang menyamar menjadi seorang pengedar demi menangkap kelompok Hua yang sudah diincar sejak lama. 我不走是想亲眼看着你伏法。你演技真好，兄弟，我输了。 Tamat, ending yang sangat membagongkan.